Halo Sobat Misteri, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan Misteri bersama kisah horornya buat kalian. Tapi sebelumnya, bantu dukung channel Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update kisah-kisah horor seru lainnya dari channel ini. Kali ini Misteri akan menceritakan sebuah kisah pesugihan Waduk Jati Gede yang berada di daerah Sumedang. Keberadaan Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat meninggalkan kenangan getir bagi masyarakat terkena dampak. Mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk terwujudnya pembangunan Waduk Jati Gede. Ribuan kakak dari Jati Gede, Dharma Raja, dan Wadobedol Desa pindah ke tempat pemukiman baru pada tahun 2015 setelah air Waduk Jati Gede mengenang wilayah pemukiman mereka. Tak hanya meninggalkan kepahitan bagi masyarakat, Waduk Jati Gede juga menghilangkan peradaban budaya seni, bahkan peninggalan leluhur berupa ratusan situs dan makam keramat termasuk makam keramat Raja Sumedang. Waduk Jati Gede kini sudah berdiri selama 6 tahun lebih, namun banyak cerita yang masih melekat bahkan tetap jadi perbincangan di masyarakat luas, khususnya masyarakat Sumedang dan umumnya masyarakat luar daerah yang mengenal Sumedang. Satu dari ratusan cerita itu adalah terkait terungkapnya sejumlah tempat pesugihan di bekas kawasan Waduk Jati Gede. Pesugihan di kawasan Waduk Jati Gede berupa pesugihan jin Ipri atau Ratu Ular. Diceritakan budayawan dan pemerhati spiritual asal Cipaku, Sumedang, W.D. Darmawan alias Aki Wangsa, pelaku pesugihan Ratu Ular semuanya laki-laki. Menurutnya ada sejumlah alasan para pelaku untuk melakukan pesugihan, diantaranya kesulitan ekonomi di keluarganya, ingin memiliki kekayaan sehingga mendapat kekuasaan, berawal dari sakit hati karena diputuskan oleh kekasih dengan alasan sedikit uang. Ada juga yang alasannya karena ingin sensasi nikah dengan Ratu Ular. Ya karena informasi dari mulut ke mulut Ratu Ular itu cantik-cantik tiada tanding, ujar Aki Wangsa. Waduk Jati Gede akan makan tumbal sebanyak ini karena sepengetahuannya para pelaku pesugihan pada profesi ritual pernikahan dengan Ratu Ular, mereka bisa langsung melihat jika Ratu Ular tersebut berubah wujud jadi perempuan cantik, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku pesugihan. Kalau mereka pelaku pesugihan kan bisa lihat Ratu Ular melewati indranya yang telah dibuka oleh kuncen. Jadi manusiawi kalau kepincut, kata Aki Wangsa, mengungkapkan saat prosesi ritual pesugihan, pelaku bisa memilih Ratu Ular yang akan dinikahinya karena pihak kuncen menawarkan opsi yang banyak. Biasanya 7 Ratu Ular. Pelaku tinggal tunjuk mana selera dia, ucapnya. Aki Wangsa juga memerinci beberapa ciri perilaku pesugihan terhadap Ratu Ular. Biasanya cenderung menutup diri, berpakaian biasa saja, dan muka seperti terkesan dihantui kecemasan. Sebelumnya Aki Wangsa mengakui praktik pesugihan di beberapa tempat yang sekarang tergenang Waduk Jati Gede memang nyata adanya. Aki Wangsa menyebutkan dirinya sendiri pernah menyaksikan prosesi ritual pesugihan di salah satu tempat di seputar kawasan yang kini menjadi Waduk Jati Gede. Tempat pesugihan di wilayah Jati Gede ini berada di lembah sungai. Dulu kuncennya kebetulan saudara saya, ujar Aki Wangsa. Dituturkan Aki Wangsa, orang yang mau menjalani pesugihan dengan Ratu Ular terlebih dulu mendatangi kuncennya untuk mengetahui arahan dan caranya. Kemudian setelah sepakat dengan berbagai syarat dan cara, pelaku pesugihan melakukan ritual khusus. Dalam ritualnya itu, pelaku menyiapkan sesajen berupa kembang dan kemenyan. Prosesi ritual yang paling utama harus siap menikahi Ratu Ular. Dan untuk menghadirkan Ratu Ular itu tugas kuncen. Prosesinya layaknya pernikahan manusia, karena Ratu Ular juga menjelma menjadi seperti manusia cantik, tutur Aki Wangsa. Lantas apa saja syarat dari pesugihan dengan Ratu Ular? Aki Wangsa melanjutkan, pesugihan dengan Ratu Ular di wilayah itu tidak harus memberikan tumbal jiwa manusia.
Hanya bagi pelaku pesugihan setiap malam Jumat harus berada di kamar khusus untuk melayani Ratu Ular. Dalam kacamata pelaku pesugihan dan orang yang bisa melihat wujud gaib, Ratu Ular itu begitu cantik mempesona, seperti ratu-ratu zaman kerajaan bermahkota. Tambah lagi syaratnya itu pelaku pesugihan tidak boleh selingkuh dengan wanita lain selain istri sah. Kalau coba-coba lagi main wanita, diudag-udag tah, tuturnya Aki Wangsa. Sebagaimana diceritakan oleh beberapa orang yang telah melakukan pesugihan dengan Ratu Ular, datangnya uang yang membuat para pelaku kaya terjadi beberapa cara. Umumnya pelaku pesugihan terhadap Ratu Ular melakukan usaha dengan cara berdagang. Jadi kadang uang yang terkumpul itu dari pembeli yang salah memberikan uang pembayaran. Contohnya belanja 20.000, si pembeli malah memberikan uang 100.000. Nah seperti itu mereka mengumpulkan banyak uang, kata Aki mengungkapkan. Para pelaku pesugihan Ratu Ular, tambah Aki, biasanya tidak langsung kaya mendadak. Ada waktu-waktu tertentu menuju menumpuknya pundi-pundi uang. Pesan untuk cerita ini, jadilah orang kaya berkat perjuangan dan usaha, jangan jadi orang kaya dengan cara instan. Karena resiko terburuk yang akan kita dapat melebihi dari hasil yang akan kita nikmati. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Tetap semangat, selalu berpositif thinking, dan senantiasa jadi sosok yang selalu rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.